Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita kembali lagi di Gaspol. Oke. Untuk mengawali segmen ini, saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bagaimana Ustadz tanggapan atas hadis tersebut? Ada lagu waktu saya kecil, waktu masih kuliah. Apa itu Pak? Demi masa, Ya. sesungguhnya manusia kerugian. Melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Bimbo. Bukan, Rehan. Rehan itu ya. Jadi ada waktu Salah, yang ya. tertipu kita. Tertipu karena tidak menyadarinya. Apa itu? Waktu luang. Waktu luang. Kata lagunya Umar Rama, jaga 5 sebelum datangnya 5. Pertama, waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Ada anak muda yang terlalu banyak waktu luangnya, tapi tidak dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Sehingga tiba saatnya ada hal yang harus dia kerja, waktunya sudah sempit, stres. Contoh, dikasih tugas hari ini. Iya. Waktu luang, game aja. Main game aja terus. Masih lama, masih 1 minggu. Main game lagi, hari kedua main game lagi. Baru sadar, ada tugas besok. Besok terakhir. Pasti stres. Kenapa? Waktu mepet, kemudian penting. Itu wilayah stres otak kita itu, waktunya mepet. Panik, tegang. Dan penting. Iya. Ada mepet tapi tidak penting, tidak wilayah stres. Ada juga penting tapi tidak mendesak. Kalau sudah mendesak dan penting, ini stres. Mendesak dan beresiko. Nah, ini inilah biasa orang yang tidak memanfaatkan waktu luangnya. Ya. Allah tidak melarang kita meluangkan waktu bersantai-santai. Tapi yang Allah tidak senang, kalian berleha-leha, bersantai-santai, lalu melupakan ibadah, melupakan kewajiban, melupakan untuk membenahi masa depan. Adik-adik sekalian, siapa kalian masa depan 20-30 tahun yang akan datang, lihat persiapanmu sekarang. Sepertinya sedikit sekali orang yang bisa sukses kalau dia hidupnya masa muda berleha-leha. Ada, ya ada, tapi anak orang sudah mapan orang tuanya. Yang sudah siap perusahaannya. Jadi banyak berleha-leha. Jadi jangan percaya hoax, status yang mengatakan muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kau kira ada pengurusmu di dalam surga? Ya kan? Ada orang dalam kan. Iya. Jadi yang penting adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, salah satu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya bagi kalian anak mahasiswa adalah utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Meskipun pengetahuan tidak pernah salah sama kita, tapi kita menuntutnya. Tuntut ilmu pengetahuan. Nah, karena kalian adalah mahasiswa di bidang fotografi, maka pelajari itu. Lihat adik-adik sekalian, kau baku tataplah sekarang ini. Bisa jadi sekarang mata kuliahmu sama, ruang kelasmu belajar sama, dosenmu sama, tapi 10-15 tahun yang akan datang, ada yang menjadi fotografi handal, ada yang menjadi pengangguran. Tergantung bagaimana dia isi waktunya dengan sebaik-baiknya. Main boleh. Ya, bercengkrama boleh, warkop boleh, tapi jangan 24 jam. Ada saatnya kita serius, ada saatnya kita santai. Ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita berehat. Jangan rehat terus, jangan istirahat terus. Kalau istirahat terus, maka siap-siap kalian akan menjadi penonton dalam negerimu ini. Orang lain yang akan datang membenahi negerimu, kalian menjadi penonton di rumah sendiri. Dahsyat sekali.
Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil polling tadi, Pak Ustadz. Dan kita akan berikan kesempatan untuk salah satu yang menjawab dengan jawaban polling tadi. Kita akan buka untuk jawaban pollingnya tadi. Untuk jawaban yang C, yaitu melakukan apapun yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Siapa yang jawab C? Siapa yang jawab C tadi? Angkat tangan semua. C, C, oke. Nama saya Dendi Maulana Bajuri dari Universitas Budi Luhur. Alasan saya memilih polling yang C karena kita hidup itu hanya sekali dan kita harus bermanfaat untuk orang lain juga. Oke. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Tapi tidak berarti kau tidak membenahi masa depanmu. Contoh, karena saya mau baik terus sama teman saya ikuti main. Dia mau main game, saya temani. Dia mau pergi nonton bareng, saya temani. Ya. Itu yang namanya keliru dalam memanfaatkan waktu. Jadi manfaat ketika usia waktu renggang, misalnya nih dari jam 8 sampai jam 1 kita kuliah. Kemudian 1.30 sampai jam 4 rehat. Nah, karena mau memanfaatkan waktunya bermanfaat buat orang lain, maka tugas-tugas kelas dia bantu temannya menyelesaikannya. Itu yang disebut mengisi waktu luang, membantu dan bermanfaat buat orang lain. Tapi bukan mengerjakan tugasnya. Kalau kau kerjakan tugasnya, kau tidak membantu dia, tapi kau membuat dia makin bodoh. Menjerumuskan. Gitu. Tapi didiskusikan, dijelaskan gimana ya. Oke? Ya, makasih. Dahsyat sekali. Nah, Jadi manusia manfaat. Bermanfaat bagi orang lain, tapi jangan malah memberikan manfaat itu mendatangkan mudarat bagi kita. Ya. Harus seimbang, Pak Ustadz ya. Baik, kita juga akan berikan kesempatan bertanya untuk audiens. Siapa yang mau nanya? Oh. Ya, oke, silakan. Nama saya Midori Anggrarini dari komunitas fotografi Universitas Budi Luhur. Saya ingin bertanya, waktu luang kan termasuk nikmat dari Allah SWT ya Pak Ustadz. Tetapi kenapa banyak orang yang merugi akan hal tersebut? Terima kasih. Ya, itulah keberhasilan setan dalam menggoda manusia. Ingat deh, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya kan, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi kan melihat ada benda, ada zat yang makin mendekati Nabi. Ibaratnya Nabi di sini dia dari dekat, makin membesar apinya. Lalu Nabi bertanya, Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah syaitan yang berusaha menggagalkan misimu. Nah, setan berusaha menggagalkan kita menjadi orang baik. Karena kalau Anda menjadi orang baik, orang yang bermanfaat, membantu orang, ibadah waktu seperti yang tadi dia isi waktunya dengan ngaji. Maka setan pasti menggagalkannya. Kenapa? Setan tugasnya itu adalah mencari teman sebanyak-banyaknya di dunia untuk menemani dia masuk di neraka nanti. Itulah keberhasilan setan dalam menyesatkan kita. Bagaimana cara mengisi waktu yang bermanfaat? Kalau saya waktu kuliah saya bikin schedule. Schedule. Ya, nah misalnya sholat subuh, sudah itu olahraga. Tapi jangan cuma bikin schedule, dia tidak bikin target. Dia tidak lakukan itu, bikin. Ya, jangan cuma bikin diari yang selalu curhat. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu tidak ku terima cintamu dari bulan. Sudah ya. Jadi sekarang kalau mau belajar bikin program, kegiatan. Nah, akhir bulan kita lihat. Evaluasi. Oh, ternyata bulan ini lebih banyak waktu saya sia-sia daripada kebaikan. Oh, ternyata lebih banyak saya bikin perbuatan yang dosa daripada ibadah. Lalu memperbaiki diri. Itulah yang disebut melakukan evaluasi. Ya, dia menyadari kesalahannya, lalu dia berusaha memperbaikinya dengan amal soleh. Dia tidak akan ulang lagi. Ya. Dahsyat sekali. Nah, memang berbicara mengenai mengisi waktu luang, termasuk di Gaspol ini ada yang namanya waktu luang. Dan waktu luang ini kita isi dengan rehat sejenak, tetap di Gaspol.